selesai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Iya, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah dengan duduk seperti itu Nadia sudah merasa nyaman? Jadi Nadia mau duduk seperti apa? Saya mau berharap supaya doanya kalau begini kalau nyaman. Oke, baik Nadia. Kalau begitu kita berpindah posisi. Oke, kalau begitu karena sudah merasa nyaman, baiklah kita akan mulai. Assalamualaikum Nadel, makasih ya sudah mau meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bertemu dan mendengarkan saya. Saya merasa senang karena memiliki kesempatan untuk menceritakan apa yang sedang saya alami belakangan ini. Saya berharap melalui pertemuan ini, saya bisa lebih memahami masalah yang sedang saya hadapi dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Baik, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Namun, kalau ditanya secara lebih mendalam, akhir-akhir ini saya merasa cukup lelah, baik secara fisik maupun pikiran saya sendiri. Aktivitas sekolah yang cukup padat, tugas-tugas yang semakin banyak, serta kegiatan di rumah itu terkadang membuat saya itu merasa kehabisan energi. Meskipun begitu, saya tetap berusaha menjalani semuanya ini dengan sebaik mungkin. Semoga Nadia selalu dalam keadaan baik ya. Nah, di sini santai saja, tidak usah tegang, anggap saja kita bicara seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bilang kalau apa yang Nadia ceritakan hari ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, Nadia bisa cerita dengan nyaman. Saya tidak akan menghakimi atau menyalahkan Nadia. Saya cuma mau dengar dan membantu sebisa mungkin. Nah, sebelum masuk ke masalah belajar, coba Nadia ceritakan dulu bagaimana kegiatan Nadia sehari-hari. Akhir-akhir ini kegiatan saya sebenarnya tidak jauh berbeda dari biasanya. Saya berangkat ke sekolah pada pagi hari dan mengikuti pelajaran sampai selesai. Setelah pulang sekolah, terkadang saya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah atau hal-hal lain yang diperlukan. Setelah itu, saya biasanya beristirahat karena mungkin merasa lelah. Namun saya juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk bermain HP, membuka media sosial, menonton video, atau sekedar mencari hiburan. Tanpa saya sadari, kegiatan tersebut sering menghabiskan waktu yang cukup banyak, sehingga waktu belajar saya itu jadi berkurang. Oh begitu. Nah, berarti aktivitas Nadia ini cukup padat juga ya? Iya. Nah, kalau Nadia sudah siap, coba ceritakan apa yang membuat Nadia ingin datang dalam konseling hari ini. Saya datang untuk mengikuti konseling karena saya merasa ada perubahan dalam diri saya yang cukup mengganggu. Semangat belajar saya itu tidak seperti dulu lagi. Saya menjadi lebih mudah malas, terus sulit memulai belajar, dan sering menunda mengerjakan tugas sekolah. Hal ini membuat saya itu khawatir karena saya tahu kebiasaan tersebut bisa berdampak buruk terhadap prestasi belajar saya. Saya ingin mencari tahu penyebabnya dan berharap bisa menemukan solusi agar saya ini bisa kembali semangat dan lebih disiplin dalam belajar. Bisa Nadia ceritakan lebih lanjut lagi mengenai yang Nadia sedang hadapi saat ini?
belakangan ini saya memang merasa malas belajar dan kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran di sekolah. Saat guru menjelaskan materi, terkadang saya seperti sulit berkonsentrasi dan pikiran saya itu mulai teralihkan ke hal-hal lain. Saya merasa motivasi belajar yang dulu saya miliki itu juga perlahan-lahan berkurang, sehingga membuat saya tidak terlalu antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Kapan pertama kali Naadel mulai merasa motivasi belajar Naadel itu menurun? Kalau dibandingkan dengan dulu, saya merasa ada perbedaan yang cukup besar. Sebelumnya saya lebih rajin belajar dan lebih disiplin dalam mengatur waktu. Saya biasanya mengerjakan tugas lebih awal dan memiliki seperti jadwal belajar yang cukup teratur. Namun beberapa belakangan terakhir ini saya lebih sering terdistraksi, yang dimana oleh berbagai hal, terutama dari handphone sendiri, dari HP. Akibatnya saya itu menjadi sulit fokus, terus sering menunda pekerjaan yang harus saya selesaikan hari itu juga. Waktu itu ada tidak kejadian tertentu yang bisa bikin kamu berubah? Saya mulai merasakan perubahan ini sekitar beberapa bulan yang lalu. Awalnya itu saya tidak terlalu menyadari, tapi lama-kelamaan kebiasaan tersebut itu seperti semakin jadi. Jadi saya mulai kehilangan semangat belajar dan lebih memilih melakukan kegiatan lain yang menurut saya itu lebih menyenangkan. Kalau sedang ada tugas atau ujian, biasanya apa yang Naadel rasakan? Saya biasanya merasa cemas semakin dekat dengan ujian atau deadline-nya tugas. Semakin banyak pikiran yang muncul, saya takut tidak bisa mengerjakan dengan baik. Takut saya mendapatkan nilai buruk dan takut mengecewakan orang tua. Yang membuat saya bingung itu adalah meskipun saya merasa cemas, saya tetap sering menunda belajar. Jadi saya seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Menunda itu membuat saya merasa cemas, dan kecemasan itu justru membuat saya semakin sulit memulai belajar. Biasanya yang paling sering bikin Adel menunda belajar itu apa? Yang paling sering itu adalah rasa malas dan kebiasaan mencari hiburan yang lebih menyenangkan. Kadang saya merasa belajar membutuhkan usaha yang sangat besar. Sementara membuka media sosial atau kayak menonton video itu, saya terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan menurutku. Selain itu, saya juga sering berpikir bahwa saya masih punya banyak waktu. Akhirnya saya menunda terus-menerus sampai waktu yang tersedia itu benar-benar sedikit. Baik, main HP, media sosial, game, atau ada hal yang lain lagi? Kalau yang paling besar pengaruhnya itu adalah HP dengan media sosial. Saya sering membuka TikTok, Instagram, YouTube, hanya beberapa menit saja, tetapi akhirnya berjam-jam. Saya juga kadang bermain game online bersama teman-temanku seperti Mobile Legends, PUBG, Fire. Selain menghabiskan waktu itu, media sosial juga membuat saya itu jadi lebih sering membandingkan diriku dengan orang lain. Ketika melihat teman-teman yang terlihat sukses atau produktif, saya justru merasa semakin tertinggal. Baik, menurut Naadel, seberapa besar sih pengaruh hal tersebut terhadap semangat belajar Naadel sekarang? Pengaruhnya cukup besar. Nilai saya mulai mengalami penurunan di beberapa mata pelajaran itu. Saya juga merasa pemahaman saya terhadap materi itu tidak sebaik dulu karena waktu belajar berkurang. Selain itu, saya juga menjadi kurang aktif di kelas. Dulu saya sering bertanya atau menjawab pertanyaan guru, tetapi sekarang saya lebih sering diam karena kurang percaya diri.
Oke, bagaimana pengaruh kondisi ini terhadap eh, nilai atau prestasi yang ada sekarang? Pengaruhnya cukup besar. Nilai saya mulai mengalami penurunan beberapa mata pelajaran. Saya juga merasa pemahaman saya terhadap materi itu tidak sebaik dulu karena waktu belajar itu berkurang. Selain itu, saya menjadi kurang aktif di kelas. Dulu saya sering bertanya atau menjawab pertanyaan guru, tapi sekarang saya lebih sering diam karena kurang percaya diri. Oke, terus apa yang Adel rasakan saat melihat hasil belajar yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Adel? Saya merasa sedih dan kecewa. Kadang saya juga merasa marah pada diri sendiri karena tahu bahwa saya sebenarnya bisa melakukan lebih baik. Saya sering berpikir juga kalau saja saya lebih disiplin dan tidak terlalu banyak menunda, mungkin hasilnya akan berbeda. Yang paling berat itu adalah rasa bersalah pada orang tuaku karena mereka itu selalu mendukung saya dan berharap saya itu bisa belajar yang baik. Ketika hasil saya menurun itu, saya merasa sudah mengecewakan diri. Bagaimana perasaan Adel saat diingatkan? Awalnya saya kesal atau tersinggung karena mereka terus tekan terus saya. Tapi setelah saya pikirkan lagi, sebenarnya mereka mengingatkan saya itu karena mereka peduli ke saya. Sekarang saya mencoba melihat keburukan itu sebagai bentuk perhatian, walaupun kadang-kadang itu saya membuat saya itu tidak nyaman. Kalau dipikir-pikir, apa yang paling ada khawatirkan kalau kondisi ini terus berlanjut? Saya takut kehilangan kesempatan untuk meraih cita-cita sendiri. Saya takut nilai saya itu semakin menurun dan saya tidak bisa masuk ke sekolah atau jurusan yang saya inginkan nanti. Saya juga takut kebiasaan menunda seperti ini menjadi bagian dari diriku dan terbawa nanti sampai dewasa. Yang paling saya takutkan itu juga menyesal kemudian hari karena tidak memanfaatkan kesempatan yang saya miliki sekarang. Kalau masalah ini bisa teratasi, kondisi yang Adel inginkan seperti apa? Saya ingin kembali menjadi pribadi yang lebih semangat dan disiplin. Saya ingin bisa bangun setiap hari dengan tujuan yang jelas. Saya ingin bisa belajar tanpa harus dipaksa dan tidak terlalu bergantung pada suasana hatiku yang menentukan. Kalau motivasi belajar Adel kembali, apa manfaat yang paling besar buat Adel nanti? Saya akan merasa lebih percaya diri. Saya juga bisa memperbaiki nilai, mencapai target yang saya inginkan, dan merasa lebih tenang karena tahu bahwa saya sudah berusaha maksimal. Oke, ada tidak target tertentu yang ingin Adel capai ke depannya? Saya ingin meningkatkan nilai rata-rata saya dan masuk ke jurusan yang saya impikan. Saya juga ingin membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya itu mampu bangkit dari kondisi yang sedang saya alami sekarang. Jadi, menurut Adel, seberapa penting sih target itu untuk masa depan Adel? Menurutku itu sangat penting. Target itu bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang masa depanku sendiri. Saya ingin memiliki pendidikan yang baik agar bisa mencapai cita-cita dan membantu keluarga saya saat nanti. Jadi, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar sih keinginan Adel untuk berubah? Saya memilih angka 9. Kenapa memilih angka itu, bukan angka yang lebih rendah saja? Karena saya benar-benar ingin berubah. Kalau saya memilih angka 9, itu berarti masih ada sedikit rasa takut dan raguan dalam diri saya. Tetapi keinginan untuk berubah lebih jauh besar itu dibandingkan rasa takut tersebut. Saya tidak ingin
terus berada dalam kondisi seperti sekarang. Oke, dari cerita Nadel tadi, sebenarnya saya melihat Nadel ini masih punya keinginan untuk berhasil. Iya Bu, sebenarnya saya masih punya keinginan yang besar untuk berhasil. Saya tidak pernah benar-benar ingin menyerah dengan pendidikan saya sendiri. Hanya saja akhir-akhir ini saya merasa kehilangan arah dan semangat. Kadang saya terlalu fokus pada kegagalan atau kekurangan saya sampai lupa kalau sebenarnya saya masih punya tujuan yang ingin dicapai. Kalau dipikir lagi, saya masih ingin mendapatkan hasil yang baik, membanggakan orang tua, dan mencapai cita-cita saya. Jadi mungkin masalahnya bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya sedang kesulitan menjaga motivasi dan konsistensi. Cuman saat ini mungkin lagi banyak hal yang mengganggu fokus dan semangat Nadel ya. Betul Kak, saya merasa ada banyak hal yang mengganggu fokus saya ini. Mulai dari kebiasaan bermain HP, rasa malas, kecemasan tentang nilai, sampai kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kadang semua itu membuat saya lupa bahwa setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Saya terlalu sering melihat keberhasilan orang lain tanpa melihat usaha yang mereka lakukan. Akibatnya saya merasa tertinggal dan kehilangan kepercayaan diri sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, saya juga pernah memiliki pencapaian membuat saya bangga. Oke, coba ingat lagi, kapan terakhir kali Nadel merasa bangga dengan hasil belajar Nadel sekarang? Saya ingat waktu kelas sebelumnya, saya pernah mendapatkan nilai yang cukup tinggi pada beberapa mata pelajaran. Saat itu saya benar-benar berusaha menjaga jadwal belajar saya. Saya mengurangi bermain HP, mencatat materi yang penting, dan belajar secara bertahap setiap harinya. Ketika hasilnya keluar dan nilainya bagus, saya itu merasa senang. Bukan hanya karena penilaiannya, tetapi karena saya merasa usaha saya itu terbayarkan. Oleh karena itu, orang tua saya itu bangga juga dengan saya dan karena orang tua saya bangga itu, saya jadi termotivasi dari itu. Oke, waktu itu apa yang Nadel lakukan sampai bisa berhasil? Kalau saya mengingat kembali, waktu itu saya punya tujuan yang jelas. Saya tahu apa yang saya capai dan saya fokus pada prosesnya. Saya membuat jadwal belajar sederhana, tidak terlalu memaksakan diri, dan mencoba disiplin mengikuti jadwal. Saya juga tidak terlalu banyak memikirkan hasil akhir. Saya lebih fokus menyelesaikan tugas yang ada satu persatu, dan saya memahami materinya sedikit demi sedikit. Selain itu, saya juga percaya pada kemampuan diriku sendiri, dan saya tidak pernah membandingkan diriku dengan orang lain. Oke, berarti sebenarnya Nadel ini punya kemampuan untuk disiplin dan berprestasi ya. Iya Ibu, setelah mengingat pengalaman itu, saya jadi sadar bahwa sebenarnya saya juga pernah melakukannya. Saya pernah berada di posisi di mana saya ini bisa mengatur waktu dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi mungkin kemampuan itu masih ada dalam diri saya. Hanya saja sekarang tertutup. Menurut Nadel, apa sih kekuatan atau kelebihan yang Nadel miliki dalam belajar? Menurut saya, salah satu kelebihan saya itu adalah saya cukup cepat memahami materi kalau saya betul-betul fokus. Saya juga termasuk orang yang mau berusaha ketika sudah memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, saya tidak mudah menyerah saat menghadapi materi yang sulit. Dulu kalau ada pelajaran yang susah, saya biasanya mencari cara lain untuk memahaminya, misalnya seperti bertanya kepada teman atau mencari penjelasan tambahan. Saya juga merasa memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap pendidikan saya. Meskipun akhir-akhir ini motivasi saya turun,
dalam hati saya tetap ingin memperbaiki keadaan. Oke, nah mungkin yang perlu kita lakukan bukan menjadi sempurna, tapi mulai lagi dari langkah kecil yang realistis. Saya setuju sekali dengan kalimat itu, Ibu. Selama ini saya sering berpikir kalau ingin berubah, saya harus langsung berubah total. Misalnya langsung belajar berjam-jam setiap hari, atau langsung menjadi siswa yang sangat disiplin. Akibatnya saya merasa berat sebelum memulai. Sekarang saya mulai sadar bahwa perubahan itu tidak harus langsung besar. Mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil yang lebih realistis dan mudah dilakukan. Dengan begitu saya tidak terlalu terbebani dan bisa lebih konsisten. Oke, bagaimana kalau mulai melihat belajar itu sebagai investasi untuk tujuan yang kamu inginkan, bukan sebagai beban? Menurut saya itu cara pandang yang sangat baik. Selama ini saya sering belajar sebagai sesuatu yang melelahkan dan penuh tekanan. Padahal sebenarnya belajar itu adalah proses yang akan membantu saya mencapai tujuan di masa depan saya sendiri. Kalau saya melihatnya sebagai investasi, mungkin saya akan lebih menghargai setiap usaha kecil yang saya lakukan. Saya juga akan lebih termotivasi karena tahu bahwa apa yang saya pelajari sekarang ini akan berguna untuk kehidupan saya nanti. Saya ingin mulai mengubah cara berpikir saya itu seperti apa. Oke, baik. Sekarang kita coba buat langkah sederhana yang bisa kamu lakukan. Baik, saya ingin mulai dengan langkah yang sederhana, tetapi bisa saya lakukan secara konsisten. Saya sadar bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam satu hari. Jadi saya ingin lebih fokus pada kebiasaan-kebiasaan kecil terlebih dahulu. Dalam 1 minggu ke depan, apa yang ingin Adel mulai? Dalam 1 minggu ke depan, saya ingin mulai membuat jadwal belajar yang lebih teratur. Saya tidak akan membuat target yang terlalu tinggi karena saya khawatir malah tidak bisa menjalankannya. Saya berencana belajar sekitar 30-45 menit setiap hari setelah beristirahat pulang sekolah. Saya juga akan mencoba mencicil tugas demi sedikit agar tidak menumpuk menjelang batas waktu pengumpulan. Oke, misalnya nih belajar 30 menit setiap hari itu mengurangi penggunaan HP saat belajar. Iya, saya merasa penggunaan HP itu salah satu hal yang perlu saya atur. Saya akan mencoba meletakkan HP di tempat yang mungkin agak jauh saat belajar supaya tidak mudah tergoda untuk membukanya. Saya juga berencana membatasi waktu bermain media sosial dengan game. Mungkin saya tidak langsung berhenti total, tetapi saya akan mengurangi durasinya secara bertahap agar lebih realistis. Oke, kapan Adel akan mulai? Saya akan mulai hari ini. Setelah pulang nanti, saya akan mencoba membuat jadwal sederhana untuk 1 minggu ke depan. Saya ingin memanfaatkan semangat yang saya rasakan setelah gaji kontrol ini agar tidak hanya menjadi rencana tanpa tindakan. Oke, kalau nanti rasa malas muncul lagi, apa yang akan Adel lakukan? Kalau rasa malas muncul, saya akan mencoba mengingat kembali tujuan yang ingin saya capai. Saya juga akan mengingat kekhawatiran saya jika kondisi ini terus berlanjut. Selain itu, saya akan mencoba memulai dari langkah yang paling kecil. Misalnya, jika saya malas belajar selama 30 menit, saya akan memaksa diri untuk belajar minimal 10 menit saja. Saya berharap setelah memulai, semangat saya bisa muncul dengan sendirinya. Saya juga akan berusaha tidak terlalu keras pada diriku sendiri ketika mengalami kemunduran, tetapi fokus untuk kembali bangkit. Baik, siapa yang bisa membantu atau mengingatkan Adel supaya tetap konsisten?
Saya rasa orang tua saya bisa membantu mengingatkan saya. Selain itu, saya juga memiliki beberapa teman yang cukup rajin belajar. Saya ingin mencoba belajar bersama mereka atau setidaknya saling mengingatkan tentang tugas dan jadwal belajar. Dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat, saya merasa akan lebih mudah menjaga konsistensi dan saya kembali ke kebiasaan lama. Oke, baik. Dari obrolan kita hari ini, kita sudah membahas penyebab menurunnya motivasi belajar, tujuan yang ingin Naadel capai, dan langkah-langkah yang akan Naadel lakukan. Setelah bercerita dan berdiskusi hari ini, bagaimana sih perasaan Naadel sekarang? Sejujurnya, saya merasa jauh lebih lega, Ibu. Sebelum datang ke sini, saya menyimpan banyak pikiran sendiri dan sering merasa bingung dengan apa yang sedang saya alami. Setelah bercerita, saya merasa lebih tenang karena bisa memahami bahwa masalah saya bukan hanya tentang malas belajar, tapi juga tentang cara saya berpikir, mengatur waktu, dan menghadapi tekanan. Saya juga merasa lebih optimis karena sekarang saya memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan. Oke, apa komitmen yang ingin Naadel pegang setelah sesi ini? Komitmen saya itu adalah mencoba berubah secara bertahap dan konsisten. Saya akan mulai mengatur waktu belajar dengan lebih baik, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, dan membatasi penggunaan HP yang berlebihan. Saya juga ingin lebih menghargai proses daripada hanya fokus pada hasil. Selain itu, saya akan berusaha lebih percaya pada kemampuan diri saya sendiri dan berhenti terlalu sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya tahu perubahan ini tidak akan mudah, tapi saya ingin benar-benar berusaha menjalankannya. Bagus sekali. Semoga rencana yang sudah dibuat bisa dijalankan secara bertahap ya. Amin, Ibu. Saya juga berharap begitu. Saya sadar mungkin akan ada saat-saat di mana saya kembali mungkin rasa malas atau kehilangan semangat. Tapi sekarang saya tahu bahwa yang penting bukan menjadi sempurna, melainkan terus mencoba dan tidak menyerah ketika mengalami kesulitan. Ingat, perubahan tidak harus langsung besar, yang penting konsisten dan terus mencoba. Baik Ibu, saya akan mengingat itu. Terima kasih ya sudah terbuka dan mau berbagi cerita hari ini. Saya juga berterima kasih banyak karena sudah mendengarkan cerita saya tanpa menghakimi saya. Saya merasa didengarkan dan dipahami. Dari sesi ini saya mendapatkan banyak pelajaran dan perspektif baru yang sangat membantu saya memahami kondisi saya sendiri. Oke, semangat terus ya Naadel. Semoga tujuan yang Naadel inginkan bisa tercapai. Terima kasih banyak juga Ibu. Saya akan berusaha menjalankan rencana yang sudah saya buat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri saya sendiri. Baik, sekian untuk hasil konseling pada hari ini Naadel. Ibu berharap Naadel bisa semangat terus ya untuk belajar untuk kedepannya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di awal konseling kita melakukan doa bersama, jadi di akhir konseling ini kita akhiri dengan doa juga ya Naadel. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Naadel, terima kasih ya sudah mau konsultasi kembali. Sampai jumpa kembali. Pamit pulang dulu Ibu. Makasih Naadel.